Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih bersama-sama dapat beribadah di Gereja Petra Indonesia. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan beribadah. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku memuji namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dari mulai
Mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Dengan Lembut Tuhan Yesus Memanggil dari KPPK 187. Benar, hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin diwarnai dengan suka, tetapi juga duka. Bahkan perjalanan yang melelahkan. Lelah mungkin karena sesal, karena kita telah berbuat dosa. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari di dalam rasa sesal, kita merenung sejenak, diam sejenak, berdoa masing-masing kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau, Engkau setia menyertai kami. Tetapi seringkali kami memilih jalan kami sendiri.
Dan akhirnya ketika kami menyadari kami telah melukai hati-Mu, kami telah jatuh dalam lumpur dosa. Tapi kami mengucap syukur, firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Ketika kami tetap mau berseru memanggil nama-Mu, pengampunan selalu Kau sediakan bagi kami. Tuhan, ini kami semua. Perbaharui sekali lagi ya Tuhan, perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Kuatkanlah kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, supaya hari-hari selanjutnya kami tidak lagi jatuh di dalam hal yang sama seperti dulu. Kami berdoa, memohon, dan sekaligus percaya Engkau sudah menerima kami kembali. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama sambil kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengundang Engkau, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguasai pikiran dan hati kami semua, dan juga bibir mulut hamba-Mu. Supaya firman yang kami baca dan yang kemudian kami renungkan, sekali lagi boleh mengarahkan hidup kami dalam mengikut Engkau dengan lebih benar dan lebih baik. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, beribadah atau cari berkat. Tema ini akan saya coba renungkan melalui bagian daripada surat Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai dengan pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 11 ayat 33 sampai pasal 12 ayat yang kedua
Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku mendasarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini hidup di dalam waktu. Dan pada waktu kita hidup di dalam waktu, walaupun kita ini merasa kita ini tidak berbuat apa-apa, sebetulnya kita tuh sedang berjalan bersama-sama dengan waktu. Itu sebabnya ada istilah tadi, sekarang, dan nanti. Yang namanya sekarang itu bukan berhenti, tetapi terus bersama-sama dengan waktu berjalan. Yang tadinya disebut nanti, beberapa saat kemudian menjadi sekarang. Dan yang sekarang menjadi sekarang, beberapa saat lagi menjadi tadi. Itu kalau dalam konteks yang dekat. Lebih jauh lagi maka kita memakai istilah kemarin, hari ini, dan besok. Mau lebih jauh lagi, tidak selesai-selesai nih kalau saya kemudian dari hari, kemudian kepada minggu, minggu kepada bulan gitu ya. Lalu abad, tahun abad, tidak selesai-selesai. Tetapi intinya itulah hakikat daripada waktu. Sehingga waktu ini kita bisa belah dengan kondisi sekarang menjadi pemisah, sekaligus menjadi penghubung. Tadi dan nanti dipisahkan oleh sekarang. Tetapi tadi dan nanti sekaligus dihubungkan oleh sekarang. Nah, dalam konteks pemahaman seperti ini, sebetulnya hidup kita juga boleh dibelah oleh sekarang ini. Sehingga dan bukan cuma oleh sekarang ini, tetapi juga oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang kita jadikan satu tambahan variabel yang membuat kita bisa mengatakan dulu dan sekarang. Misalnya, dulu saya belum menikah, sekarang saya sudah menikah. Dulu sekarang saya masih muda, sekarang saya sudah tua. Dan masih banyak macam-macam yang lain. Nah, saudara, di dalam pemahaman yang seperti inilah sebetulnya pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat Roma. Rasul Paulus membelah surat Roma ini menjadi dua. Yaitu pasal ditutup bagian pertama ini ditutup oleh pasal 11 ayat 33 sampai 36. Dan dihubungkan dengan kata karena untuk masuk kepada bagian yang kedua. Kalau saya ulang dikit lagi pasal 12 ayat 1, karena itu. Dalam konteks waktu kata karena itu adalah yang tadi saya sebutkan sebagai sekarang. Tadi, sekarang dan nanti. Dulu, karena itu dan selanjutnya. Paulus membagi surat Roma menjadi dua bagian karena dia mencoba memahami, karena dia mencoba melihat penerima surat Roma, yaitu orang-orang yang pada hakikatnya dulu adalah orang-orang kafir, sekarang sudah mengenal Tuhan. Paulus mau menjelaskan dulu engkau adalah yang seperti apa, dan sekarang dan selanjutnya engkau harus seperti apa. Sebagai orang-orang yang dulu adalah kafir, mereka adalah penyembah berhala.
adalah hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Karena di dalam Roma pasal 1 misalnya dikatakan, walaupun kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah dapat terlihat oleh pikiran manusia sejak melihat alam semesta. Tetapi manusia yang berdosa sudah menekan pengetahuan itu dan menggantikan Allah yang mulia disamakan dengan barang-barang yang fana. Binatang-binatang dan benda-benda yang lain yang merupakan ciptaan. Dan yang dimaksud oleh Rasul Paulus jelas. Allah yang tidak kelihatan tetapi yang kuasanya, kemuliaannya terlihat melalui alam semesta. Digambarkan dengan berhala-berhala. Yang misalnya tubuhnya tubuh manusia tetapi kepalanya kepala burung. Atau kalau orang-orang Mesir, tubuhnya tubuh harimau, tubuh singa, tetapi kepalanya kepala orang, itu sphinx dan macam-macam yang lain. Padahal Allah bukan seperti itu. Nah, ini adalah masa kebodohan orang-orang yang penerima surat pada waktu itu. Dulu mereka hidup di dalam kegelapan seperti itu. Bukan hanya itu. Mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Adalah orang-orang yang sebetulnya melalui segala tindak lakunya itu ketika melakukan sesuai dengan kemauan mereka yang berdosa, mereka telah melawan Allah. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, anugerah Allah diberikan kepada mereka. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda yang dipahami oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang kafir pada waktu itu ketika mereka masih menyembah berhala. Orang-orang yang pada waktu itu penerima surat Roma ketika mereka menyembah berhala, selalu mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang ingin mereka capai. Itu sebabnya seringkali orang juga mengatakan hidup adalah satu usaha untuk mencapai. Tetapi seorang penulis spiritualis, Eugene Peterson, yang tulisannya sangat saya sukai, dia mengatakan hidup bukan sebuah pencapaian. Tetapi hidup adalah sebuah perjalanan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan di dalam hidup perjalanan kita dari tadi menuju yang nanti. Ada yang suka, ada yang duka. Tapi kalau mau jujur, banyak yang mana? Banyak sukanya, haleluya, banyak dukanya. Kalau enggak banyak dukanya kita enggak mau dekat-dekat sama Tuhan. Bukan cuman duka. Perjalanan kita adalah perjalanan yang melelahkan. Aduh. Dari pagi sampai petang latihan, dari petang sampai pagi latihan. Setelah selesai latihan mikirin lagi tanggal 16 mau apa lagi. Salahnya sendiri. Tetapi itulah perjalanan yang melelahkan. Bukan hanya melelahkan, bahkan penuh dengan sesal. Karena di dalam perjalanan hidup kita, disadari atau tidak, kadang-kadang kita salah langkah. Dan pada waktu kita menyesal, ada sesuatu yang sesalnya itu ya okelah. Tetapi ada sesal yang tidak bisa dibalik lagi. Waktu kecil saya pernah, bukan waktu saya kecil, tapi waktu anak saya masih kecil, saya pernah memberikan nasihat kepada mereka demikian. Hati-hati pada waktu nanti kamu melakukan sesuatu. Papa tidak setuju kamu bohong. Tetapi bagaimanapun, bohong 10 kali akibatnya tidak sefatal, cukup 1 kali kamu membunuh orang. Nah seringkali kehidupan kita bukan cuma perjalanan yang melelahkan tetapi juga penuh dengan sesal. Nah saudara di dalam pemahaman seperti ini saya percaya orang-orang Roma ketika mereka dulu menyembah berhala. Ketika mereka dulu merasa dengan beribadah mau mendapatkan sesuatu setelah sekian lama mereka menoleh, mereka menyesal. Apa yang mereka cari, apa yang mereka coba capai, tidak mereka dapatkan. Sebabnya mereka sembah adalah yang punya mata tetapi tidak melihat.
Yang punya mulut tetapi tidak bisa berfirman. Yang bahkan punya tangan tetapi tidak bisa berkarya. Mereka menyesal membuang waktu sekian lama. Mereka mencari melalui ibadah tetapi tidak mendapat apa-apa. Di dalam perjalanan hidup mereka yang seperti ini, Injil didengar oleh mereka. Di dalam kondisi seperti ini, hati mereka dibukakan, mata hati mereka diterangi oleh Roh Kudus, dan hatinya dibuka untuk menyambut keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini mereka yang dulu. Sehingga surat Roma ketika pasal 11 itu lebih banyak berbicara bagaimana Allah di dalam inisiatifnya menerangi perjalanan mereka orang-orang Roma yang berjalan di dalam kegelapan dan sekarang sudah dipindah di dalam satu kehidupan yang penuh dengan terang dan kebenaran. Nah, di dalam pemahaman yang seperti ini itulah sebabnya kalau kita pun coba menoleh lagi, kalau tadi saya sudah mengutip bagaimana dikatakan pasal pertama, mereka ini menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Maka bukan cuman itu. Di dalam pasal yang ke-6, kalau kita bandingkan dengan pasal yang ke-6, saya mau membaca 2 ayat. Pasal 5 dan 6. Itu saya hitung 1 ayat. Ya. Demikian bunyinya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi mereka dulu adalah yang hidup menghambakan diri kepada dosa. Di dalam perhambaraan terhadap dosa itu hidup mereka yang lama, mereka itu mempersembahkan anggota tubuh mereka sebagai senjata kegelapan. Mari kita bandingkan dengan pasal 6 ayat yang ke-13 dan 14, demikian bunyinya. Dan janganlah kamu menyerahkan. Kata menyerahkan di sini sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata yang sama yang dipakai di dalam pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Maka dalam pengertian ini sebetulnya saya lebih konsisten menerjemahkannya menjadi, dan janganlah kamu mempersembahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah atau persembahkanlah kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Roma dulu ketika mereka menyembah berhala, masih hidup di dalam kegelapan dengan anggota tubuh mereka. Secara fragmental, tangannya, mulutnya, kakinya. Kalau pandai menyanyi puji-pujiannya, itu semua disampaikan kepada sesuatu yang bagian daripada dunia yang gelap. Ya, satu persatu. Semuanya dilakukan untuk itu. Maka sekarang setelah mereka di dalam Kristus tidaklah demikian. Dan itulah yang dialami oleh mereka dulu. Jadi kehidupan orang-orang Roma oleh Rasul Paulus sama seperti surat Roma yang dibelah menjadi 2 bagian. Pasal 1 sampai 11, pasal 12 sampai akhir. Maka demikian juga hidup mereka dibelah. Dulu mereka belum percaya Tuhan. Sejak mereka percaya Tuhan, selanjutnya perjalanan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan, ayo mari kita introspeksi lagi, hai kamu orang-orang Roma. Apa yang telah kamu berikan kepada Allah? Selama ini yang kamu berikan adalah kepada berhala. Persembahan-persembahan kepada berhala. Bahkan anggota-anggota tubuhmu engkau pakai untuk senjata kejahatan. Ya kan? Padahal itu adalah dari Allah. Apa yang telah kamu berikan kepada Allah?
Tetapi justru Allah yang sudah terlebih dahulu memberikan kepada orang-orang Roma. Dan itu jelas sekali. Dan pasal 5 dan pasal-pasal yang lain dikatakan ketika engkau masih seteru Allah, Kristus sudah mati bagimu di atas kayu salib, mendamaikan engkau dengan Allah Bapa di surga. Dan Roh Kudus mencurahkan kasih karunia keselamatan dalam hatimu. Dan selanjutnya, itu adalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dengan sebuah bentuk pertanyaan. Kalau dulu engkau beribadah kepada berhala, engkau memberi sesuatu untuk mendapat, apa yang sudah engkau berikan kepadaku, hai orang-orang Roma? Kira-kira Rasul Paulus mewakili Allah bertanya demikian. Tidak ada. Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Tetapi dalam kondisi tidak mempunyai apa-apa karena segala sesuatu yang ada di tangannya itu bahkan dari Allah. Tetapi diberikan kepada berhala. Di dalam kondisi seperti itu, Allah mengaruniakan keselamatan dalam Kristus Yesus. Kalau saya mau memakai ilustrasi, kondisi orang-orang yang menyembah berhala, itu kira-kira seperti ini loh. Seorang anak diberi banyak oleh orang tuanya, sesuatu yang berharga. Sebagai rasa syukur, lalu anak ini menyisihkan sebagian yang sudah diberikan oleh ayahnya untuk diberikan kepada tetangganya sambil berterima kasih. Terima kasih ya kamu sudah memberi semuanya ini kepadaku. Kan lucu. Atau kalau mau lebih jelas, saya memberikan satu cerita yang kelihatannya ini beredar di kalangan kitab sucinya agama lain. Dikisahkan, satu kali ketika si Abraham ini sedang duduk-duduk sore hari di depan kemahnya. Dia melihat ada seorang musafir yang berjalan. Lalu dipanggil, "Hai musafir, engkau mau kemana?" "Oh aku mau ke sana." "Udah stop, mampir dulu di kemahku. Sebab setelah kemahku ini kamu berjalan lagi 3-4 jam tidak akan ketemu dengan orang lain yang berkemah. Dan ini sudah menjelang malam. Udah dah. Berhenti di kemahku, menginap di rumahku, di kemahku, besok pagi engkau melanjutkan perjalanan." Wow, musafir ini senang dan singkat cerita yang berhenti di kemah itu dijamu makan oleh Abraham. Setelah itu Abraham berkata demikian, "Biasanya aku itu bangunnya agak siang. Kalau besok pagi-pagi kamu mau melanjutkan perjalanan silahkan, saya masih tertidur silahkan lanjutkan perjalanan. Ini bekal untuk kamu melanjutkan perjalanan, ini minuman kamu bawa." Pagi-pagi benar musafir ini mau melanjutkan perjalanan. Lalu dia mengeluarkan berhalanya dari tasnya, dia sembahyang dulu berterima kasih. Dia mengatakan, "Terima kasih oleh karena engkau, aku ketemu dengan seorang yang hatinya kayak hati malaikat bla bla bla." Kebetulan hari itu Abraham itu bangunnya agak pagi. Dia melihat si musafir ini sedang menyembah sujud ke berhalanya, berterima kasih untuk jamuan makan kemarin malam yang sangat enak. Abraham jengkel, ditendang pantatnya. Yang kasih bukan dewamu, yang kasih aku." Malam harinya Abraham bermimpi. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Abraham, Abraham, sok jagoan banget kamu ya. Saya ini sudah sejak orang itu lahir sampai dia sudah tua seperti itu. Terus memberi berkat, satu kali pun dia tidak pernah berterima kasih kepadaku. Tapi aku santai-santai aja. Kamu baru satu malam ngundang dia kasih sedikit bekal. Galaknya kayak begitu, kamu melakukan kekerasan atas nama agama." Abraham sadar. Allah itu pemurah kepada semua orang. Sekalipun hanya kita yang berhak memanggil dia Bapa. Tetapi Bapa kita di surga memberikan matahari, menurunkan hujan kepada siapapun juga.
Nah, saudara, di dalam pemahaman yang seperti inilah sebetulnya orang-orang Roma dulu sebelum mengenal Kristus, ketika mereka menerima dari Allah semua yang mereka butuhkan bahkan secara berkelimpahan, tapi tak pernah mengucap terima kasih, bahkan memberikannya kepada yang bukan Allah yang sejati. Di dalam kondisi yang seperti ini bahkan kemudian Kristus diberikan sebagai karunia yang menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Itu hidup mereka yang dulu. Dan dihubungkan dengan satu karena itu demi kemurahan Allah. Beribadahlah kamu sekarang kepada Allah yang benar secara benar. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, sosok kenapa Rasul Paulus memakai persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Kalau kita ingat tadi dalam pasal 6 dikatakan secara fragmental, tangan, kaki, mulut, mata, anggota tubuh sudah dipersembahkan sebagai senjata kegelapan. Sebagai alat untuk berbuat dosa. Benar bukan saudara? Bahwa sebetulnya anggota tubuh kita ini seringkali menjadi alat untuk kita berbuat dosa. Apalagi ketika kita kuat. Saudara, misalnya nih ya, saya ini lagi jengkel sama seseorang. Lalu saya mau memaki-maki dia. Kelewatan nanti aku ketemu dia, saya akan maki-maki dia. Siang ini saya makan. Gak hati-hati karena terlalu rakus, lidah kegigit, luka, keluar darah gitu ya. Kok bisa-bisanya tuh loh ya, kalau cuman kegigit biasa tuh kan biasanya gak sampai ke luka. Ini saking rakusnya gitu ya. Akhirnya lidah sakit, ngomong tidak bisa ketemu orang itu yang tadinya rencananya mau maki-maki jadi bisa maki-maki enggak? Enggak bisa. Kalau mau jujur, waktu kita sakit, waktu kita lemah, kita jauh lebih baik daripada waktu kita sehat dan kuat. Ketika merasa kuat, orang yang menyinggung kita, oh, kurang ajar lo ya, lu tuh siapa, secuil, pukul langsung. Tetapi ketika kita merasa kita lebih lemah, kita sedikit lebih baik. Jengkel cuma disimpan dalam hati. Ya kan? Itu sebabnya Paulus berkata, tubuh, tangan, mata, kaki, semua dulu secara terpisah-pisah dipersembahkan untuk senjata dosa. Menjadi tempat di mana dosa kemudian menjadi matang. Kalau tadi saya mau maki-maki orang tetapi karena tidak bisa leluasa berbicara, batal maki-maki, dosa tidak menjadi matang. Itu maksudnya. Tetapi sekarang jangan terpisah-pisah, seluruh totalitas. Karena Tuhan bukan cuma menebus tangan kita. Tuhan bukan cuma menebus pikiran kita. Totalitas seluruh hidup kita ditebus oleh darah Kristus. Maka secara total juga kita harus mempersembahkan sebagai rasa syukur karena kemurahan Allah. Jadi di sini kita melihat ibadah yang sejati bukan seperti pola orang-orang Roma sebelum percaya Kristus. Mereka beribadah kepada berhalanya untuk mencapai sesuatu, untuk mendapat sesuatu, untuk berkelimpahan berkat. Tetapi sebagai orang di dalam Kristus, karena sudah menerima berkat khususnya keselamatan, disitulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen beribadah bukan mencari berkat. Melainkan karena sudah menerima kasih karunia Allah. Itu secara totalitas dipersembahkan. Dan ketika dikatakan persembahkanlah, itu bagaikan satu pembelahan antara yang dulu dan yang selanjutnya. Karena engkau sudah mempersembahkan tubuhmu secara totalitas sebagai persembahan yang hidup. Tidak lagi saat anggota tubuhnya dipakai sebagai senjata dosa. Sejak saat itu dibelahlah hidupmu antara dulu dengan sekarang.
Dan mulai sekarang, di mana terus berjalan, yang tadinya nanti menjadi sekarang, dijelaskan secara lebih tegas lagi dalam ayat yang kedua pasal 12 tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus menerus. Yang tadinya nanti ketika menjadi sekarang, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sama dengan dunia. Jadi kapan kita berubah? Sekarang. Kapan kita berubah? Sekarang. Itu pemahaman yang paling praktis tentang ayat yang kedua dari pasal 12. Sosok kita itu bukan hidup pada kondisi nanti. Kita hidup pada kondisi sekarang. Tetapi kalau kita mau bicara soal pembelahan waktu dulu, sekarang dan besok atau tadi, sekarang dan nanti, memang tidak bisa dipungkirin. Apa yang terjadi nanti, apa yang kita lakukan nanti, dipengaruhi oleh sekarang kita mengambil keputusan apa, bukan? Sekarang saya mengambil keputusan, selesai khotbah saya mau makan nasi goreng. Maka nanti saya makan nasi goreng. Ini cuma contoh. Ya kan? Tuhan melalui Rasul Paulus memanggil kita. Ayo, jika engkau menyadari bahwa kita sudah menerima kasih anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang begitu luar biasa, di mana sebetulnya kita tidak pernah memberi kepada Tuhan, tidak pernah melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Maka karena itu, demi kemurahan Allah, sekarang satu kali persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu ibadah yang sejati. Sama seperti Kristus cuma satu kali mati di atas kayu salib bagi kita. Demikian juga kita satu kali mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sosok ketika Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini mungkin ada sedikit latar belakang perjanjian lama. Perjanjian lama, kalau orang-orang berdosa, lalu dia harus datang kepada imam untuk diampuni dosanya. Dia harus membawa domba atau kambing atau burung tekukur kalau miskin. Intinya korban itu harus dibunuh mati, dicurahkan darahnya. Setelah itu, setelah diampuni dosanya, lalu datang lagi dengan membawa korban macam kedua. Yaitu korban bakaran atau korban ucapan syukur. Yang tidak harus mengandung darah. Boleh tepung yang baik, minyak yang baik, apapun itu. Kenapa sudah diampuni dosanya. Di dalam pemahaman seperti ini, digambarkan seolah-olah ketika kita berdosa, untuk korban yang harus dicurahkan darahnya sudah dilaksanakan oleh Kristus ketika ia menyerahkan dirinya berkorban di atas kayu salib. Maka bagian kita sekarang adalah membawa korban macam kedua. Korban dan rasa syukur karena kita sudah diampuni dosanya. Itu bukan lagi korban yang mati. Minyak yang baik. Tepung yang baik. Tidak harus mengandung darah. Maka digambarkan tadi. Jangan lagi mempersembahkan anggota tubuhmu sebagai persembahan yang dipakai sebagai senjata dosa. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang sejati. Dan biarlah mulai sekarang dan sekarang. Karena waktu nanti menjadi tiba ketika kita mulai mengatakan itu sekarang. Saudara kekasih untuk Yesus Kristus, secara singkat saya mau bertanya. Hidup kita ini dibelah oleh apa saja. Macam-macam, bukan? Ketika waktu kita hidup dalam waktu yang berjalan, kita boleh membelah kehidupan kita. Seperti tadi saya mengatakan, dulu saya belum menikah, sekarang saya sudah menikah. Dulu saya cuma punya 2 anak, sekarang saya punya 3 cucu. Dulu saya pendeta suka keliling,
sekarang saya pendeta yang tertawan di gereja ini. Macam-macam yang lain. Mari kita mulai pikir. Apa yang kamu mau katakan tentang dulu, sekarang dan besok. Dulu saya melayani dengan asal-asalan. Dulu saya melayani karena merasa kewajiban. Dulu saya datang ke tempat ini karena apa boleh buat, papa mama yang memaksa. Tetapi sekarang, saya percaya setiap sekarang ada sesuatu yang baru yang boleh kita lakukan. Waktu terus beralih dari nanti menjadi sekarang. Ambillah keputusan sekarang apa yang nanti mau kita lakukan. Ambillah keputusan sekarang apa yang besok kamu mau lakukan. Ambillah keputusan sekarang untuk apa yang bulan depan engkau melakukan. Ambillah keputusan sekarang untuk apa yang engkau ingin rasakan ketika Tuhan datang kedua kalinya. Dan sekaranglah waktunya saya menyelesaikan khotbah ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kalau kami mau mencoba memahami betapa besar kasih karunia-Mu tak terkatakan. Tetapi kami tidak cukup hanya untuk merenung kembali betapa besarnya kasih-Mu. Ada satu hal yang lebih konkret yang harus kami putuskan sekarang untuk merespon kasih-Mu yang begitu besar. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengambil keputusan yang tepat sekarang untuk saat-saat yang sebentar akan kami jalani. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama merespon dengan pujian, maaf yang di kertas ini salah cetak. Bukan salah cetak, saya mengkoreksi. Kita menyanyikan lagu Beri yang Terbaik dengan KPPK nomor 344. Senjata itu setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Semua yang ada pada kami berasal daripadamu. Bahkan ketika kami masih hidup di dalam kegelapan dosa, Engkau sudah terlebih dahulu mengkaruniakan keselamatan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Tuhan, apa yang kami terima daripadamu jauh melampaui segala sesuatu yang dapat disediakan oleh dunia. Sesuatu yang tidak bisa rusak oleh ngengat, yang tidak dapat direbut oleh pencuri atau perampok, yang suatu saat nanti pasti akan menjadi bagian kami karena Kau simpan bagi kami di surga. Oleh karena itu Tuhan, kami sekarang menyadari kami beribadah bukan karena kami ingin mendapatkan sesuatu, melainkan karena justru Engkau sudah memberikan banyak hal untuk kami, khususnya keselamatan melalui pengorbanan darah anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib. Maka kami dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bukan untuk mencari sesuatu, bukan karena ditarik oleh sesuatu, melainkan karena sudah menerima sesuatu dan didorong oleh kasih-Mu yang lebih dahulu sudah kami terima. Kami mau beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami sekarang memohon Engkau memberikan pertolongan kepada kami, supaya kami masing-masing satu persatu mengambil satu tekad di dalam hidup kami yang sebentar lagi akan kami jalani dan terus menerus. Hidup kami adalah sebuah hidup persembahan yang kudus bagi-Mu. Hidup yang terus menerus melalui waktu yang sekarang. Kami menyatakan kami berbeda dengan yang lain. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dan kami tidak meminta yang lain. Sebab kami tahu kami mempunyai Bapa di surga yang menyediakan segala sesuatu yang baik melampaui apa yang dapat kami minta. Itu sebabnya kami hanya berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan 217. Nama yang menghiburkanmu kemana
suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bangga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.